Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diperjumpakan lagi oleh Allah SWT di acara ini nanti. Mama sehat Mama? Alhamdulillah, harus selalu sehat. Dan semangat. Semangat mah kudu hidup cuma sekali, Pak. Iya, jangan banyak tiduran gitu ya. Makanya setiap pagi bersama kita di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Mah ini di depan gede banget. Mama pengennya Ipan boboan didinya dibandingkan Ipan sarang nangka agengan saha. Ini pemirsa nih kita dapat oleh-oleh. Ini nangkanya gede banget tuh. Oh hai banget ya. Iya. Kalau cewek kayaknya saya baru pertama kali lihat nangka sedih gini mah. Oh berarti Nora. Tapi beneran ini gede banget. Makanya Mas tadi bilang Mama pengen cangkoknya mau nanam. Iya ya Mama kan suka bertujuh sekali. Ini tuh sudah itu ada pete lagi. Bau nangka plus bau pete. Semangat. Ini juga ada bolu. Kemudian di sini juga ada apa ini namanya? Bakpia kukus. Terima kasih ya. Ya. Apa bakpia? Karena yang buatnya cewek. Coba kalau cowok, Mas Pia. Kalau itu di Jawa bakpia, kalau di Sunda teh pia. Ini dari siapa coba kita absen ya? Yang pertama dalam Majelis Taklim Muslimat NU Kajene Randu Dongkal Pemalang. Selanjutnya Majelis Salim atau Baci Binong Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini oleh-oleh dari ibu-ibu semuanya ya. Itu dari Pemalang, ini dari Cibinong Bogor. Bapak bawa apa? Bapak ini belakang. Bawa ibu-ibu. Terima kasih Kak Diraja. Boleh tepuk tangan ibu semuanya. Semangat yuk. Ini ada rahasia agar suami makin lengket dan setia. Mau tahu nggak Bu? Mau nih. Ini untuk menjaga perkawinan tetap harmonis dan juga selalu hangat. Coba terapkan kiat berikut ini katanya, teorinya. Menurut Mama bagaimana? Yang pertama adalah selalu sabar. Betul. Karena apa? Tiap orang punya karakter yang berbeda. Begitu pula istri punya suami, suami punya istri. Dengan latar belakang yang berbeda. Tentu kita wajib beradaptasi dengan kesabaran. Selanjutnya tersenyum. Boleh jadi. Karena kalau punya laki manyun, bini manyun, capek hati. Begitu. Iya. Benar nggak Bu? Jadi senyum juga itu tuh bisa menambah suasana itu jadi lebih hangat ya. Bahkan Rasul mengatakan, "Watabassum fi wajhi ahika sedekah." Senyuman buat orang lain, buat suami, buat istri, buat siapapun sedekah. Kalau kita dikasih sedekah, senang apa bahagia? No. Iya. Misal aja kan makan yuk, gini dia pakai senyum. Makan yuk, jadi lebih. Beda. Iya. Bertambah kemesraan dengan satu senyum. Iya kayak bangunin, Mas bangun sama Mas bangun. Bangun langsung, iya. Selanjutnya menghargai kehadiran pasangan. Betul. Karena kalau kita tidak dihargai, maaf dalam tanda kutip. Kalau suami saja tidak menghargai, istri saja tidak menghargai, bagaimana orang ini menghargai kita? Minimal orang terdekat dengan kita menghargai kehadiran kita, menghargai pekerjaan kita. Makanya Allah mengatakan wa ansiruhunna bil ma'ruf. Jadi keberadaan pasangan itu dihargai. Tanpa engkau aku bukan siapa-siapa. Dengan engkau menolong aku seperti ini. Begitu pun sebaliknya. Oke, kalau begitu nanti kita akan lebih jelas lagi dijaga oleh Mama. Karena ini gak tahan ngeliat nangka begitu besar. Kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Masih di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Oke, selanjutnya mempererat hubungan dan komunikasi dan juga memberi apresiasi. Wajib.
yang namanya memberi apresiasi, memberi motivasi agar mereka bersemangat, bergairah. Tentu akan sumringah hidup mereka, pasangan kita, daripada tidak pernah ada apresiasi. Tidak. Iya. Itu tipsnya, itu teorinya, tergantung kita. Di antaranya, masih banyak yang lainnya. Tapi yang jelas dari tadi beberapa saja, coba lakukan. Pasti ada perubahan terasa juga. Apakah Anda sudah melakukannya? Teorinya sih sudah banyak. Teori, praktek tahu. Insya Allah Mama, insya Allah. Amin, semoga. Pergi ke kondangan bareng Cynthia. Kondangannya di Balai Kartini. Ingin suami makin lengket dan setia? Ayo kita simak tips berikut ini. Tadi sudah ada beberapa tips, mungkin Mama mau menambahkan. Balai Kartini. Mama Cynthia. Alhamdulillah lo dekat kata Subroto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rahasia suami makin lengket dan setia. Ibu tahu yang lengket? Melekat satu dengan yang lain. Saya yakin siapapun yang menikah, siapapun yang rumah tangga, harapannya sama. Pengen punya pasangan yang setia. Betul apa betul? Betul. Kenapa? Memang tujuan pernikahan Anda lihat. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fil dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan buat kalian para laki-laki, istri kalian dari jenis kalian sendiri, sama-sama manusia. Buat apa? Sakinah, tenang dan tentram. Mawadah, rasa kasih sayang. Rahmah, cinta yang luar biasa. Masya Allah, siapapun pengen selalu bilang sakinah, mawadah, barokah. Rumah tangga yang diharapkan ketenangan, ketentraman. Di luar masalah banyak luar biasa. Plak masuk ke rumah. Tenang. Suami lihat istri adem. Istri lihat suami tenang, ada yang melindungi. Enjoy apa enggak? Enjoy. Mau apa mau? Mau. Ngomong doang mah percuma. Tapi praktekkan. Bagaimana resep biar suami betah di rumah, istri juga senang dan bahagia. Makanya Anda lihat, modal pernikahan ada 4. Yang pertama rasa cinta. Suami mencintai istri, istri mencintai suami. Yang namanya cinta tidak ada nilai negatif dari pasangannya. Yang kelihatan yang positif. Bininya pesek, katanya paling mancung. Kulitnya burak, katanya paling bule. Suaranya sember, katanya paling merdu. Masakannya kurang enak, paling enak. Selama engkau yang masak, Masya Allah, tidak ada masakan yang paling enak dibanding masakan darimu. Bahagia gak, Bu? Makanya ada orang yang mengatakan, kalau suami pengen makin lengket, ikat dengan perutnya. Bukan perutnya diikat pakai tambah. Anda wajib tahu makanan kesukaan suami. Makanan kedoyan suami. Maaf dalam tanda kutip. Walaupun Anda tidak suka, resiko menikah dengan dia wajib mulai menyukainya, membuatnya. Contoh. Saya punya teman. Orang Betawi. Masya Allah. Suaminya orang Jawa. Makanannya sayur yang hitam. Nah, karena kalau rawon. Rawon. Sayur yang hitam. Ya. Teman saya bilang waktu itu. Kan teman kuliah. Ih, Kadeh. Masa? Laki Nur tuh. Doyanya sayur got. Innalillahi subhanahu. Ibu, kami orang Jakarta. Kalau lihat got yang hitam sudah biasa. Sayur got. Awalnya dia kalau ngelihat suaminya makan sayur itu, dia sampai merem-merem. Pembantunya yang bikinin, belajar sama mertuanya. Tapi karena kita ngerti tentang agama, walaupun kita nggak suka, boleh jadi kita tidak makan.
Tapi ikat suami kita, pasangan kita dengan perutnya. Yang dia suka bikinin. Walaupun awalnya maaf dalam tanda kutip. Boleh jadi kita tidak suka. Semua orang kan tidak sama seleranya. Iya. Ikat dengan perutnya. Mana yang dia suka. Suami Anda orang Padang doyan pedas. Anda orang Jawa doyan manis. Bikinlah masakan yang manis pedas. Campuran. Jangan ngotot. Kata orang Padang, kan punya laki orang Padang. Pedas dong. Gak bisa, laki juga ngerti. Orang Padang doyan pedas. Orang Jawa doyan manis. Bikinlah masakan yang pedas. Apalagi, Anda wajib tahu mana hobi suami Anda. Kan tiap orang punya karakter yang berbeda. Ini hobi main motor, bongkar-bongkar, kerjaannya motor. Oh, diobrak-abrik, dimodif. Jangan marah. Resiko punya laki begitu. Rumah berantakan. Masya Allah. Saya pengalaman suami saya kerjanya ngebongkar komputer mulu. Masya Allah. Itu hobi dia, ya udah, diapain? Suami Anda misalnya hobinya main burung, main ikan. Anda bersyukur punya suami, punya hobi main burung. Masih di rumah daripada laki lu punya hobi main konde. Saya tanya, mendingan suami Anda hobi main burung, main ikan atau main konde di luar? Kesel si awalnya kesel. Punya laki main burung mulu, puluhan juta dibeli. Kalau buat kebutuhan lain susah. Beli ikan hias yang mahal harganya kadang-kadang gak masuk di akal sehat. Tapi itu selera dia. Berpikir dengan sesuatu yang lebih dahsyat dari itu. Misalnya, suami Anda hobi beli burung. Suami Anda hobi beli ikan. Masih mending tinggal di rumah daripada suami Anda mancing konde. Saya beneran. Lihat yang lebih dahsyat dari itu. Anda akan bersyukur punya suami dia. Makin lengket. Bersihin kandang burung, bantuin. Bersihin akuarium, bantuin. Kalau Anda pergi, dibeliinlah makanan ikan. Suami bilang, ya Allah, isi saya sudah menyatu dengan hati saya. Diperluin makanan ikan. Saya yakin suami Anda makin senang dengan Anda. Iya. Bukan frontal, dilawan. Salah. Lu bisa dijitak sama laki lo. Nih, salah. Tapi rangkul. Seandainya dalam tanda kutip, suami Anda melakukan sesuatu yang maaf. Di luar jalur agama yang benar. Makanya kita perempuan banyak ikut pengajian. Dengerin tuh guru nerangin. Mana ayatnya. Mana hadisnya disimak, dimengerti. Oh, suami saya salah nih. Nasihatin perlahan-lahan. Tiap Anda makan, doa sama Allah. Ya Allah, semoga yang makan masakan saya berubah sifatnya. Anda ngomong jangan galak tapi lemah lembut sambil bercanda. Saya yakin bisa ada perubahan. Ya. Suami makan ngerti kepada Anda. Jadi banyak tips yang harus kita lakukan. Tuh, rangkul keluarganya, orang tuanya, kakaknya, adiknya. Insya Allah. Termasuk gaya diranjang. Cie. Anda kan nikah udah lama. Bagaimana selera suami Anda? Bukankah Al-Quran mengajarkan kepada kita? Kalau kalian sudah menikah, gaya hubungan badan boleh dengan gaya bagaimanapun. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anasitum wa qaddimu li anfusikum. Al-Baqarah 223. Istri kalian nih, kebon, tempat kalian suami bercocok tanam, pacul, cangkul yang dalam. Silakan kalian berhubungan badan dengan gaya bagaimanapun. Serang dari sayap kiri, serang dari sayap kanan. Boleh dengan gaya kupu-kupu cebok. Dengan kupu-kupu mandi, dengan kodok loncat, dengan eta teh Quran Ipan. Ya, tapi kupu-kupu cebok tuh kayak gimana? Siapa belum terbang, ceret kena air, kena kolam, terbang dari gitu. Nah, kita gaya kupu. Artinya kata Allah boleh dengan apapun, tapi Allah mesan wa qaddimu li anfusikum. Gulnya di tempat yang ditentukan. Jangan ikut robot gedek di lubang yang belakang. Deodo es asa. Dosa. Itu jadi banyak resep biar suami Anda semakin lengket. Tuh banyak tipsnya tuh. Masih Ya. banyak yang lain. Iya. Tadi yang mengenai ngurus binatang, alhamdulillah saya juga kan sangat suka binatang lah. Nah, pertanyaannya Dila seneng gak? Suka, jadi kalau saya lagi mandiin burung saya, dia ikut mandiin burung. Ya, menung saya.
burung peliharaan saya gitu. Kalau Ipan bikin sayang burung saya, konotasinya berbeda. Burung peliharaan. Kalau seandainya Ipan lagi mengurusin burung piaraan, Iya. konotasinya berbeda. Balik lagi. Jadi ketika saya sedang mengelus-ngelus burung peliharaan saya, Nah, jadi ibu ketawa. istri saya ikut mengelus burung peliharaan saya. Konotasinya beda tahu. Oke, Mama. Oke, kita buka pertanyaan saja. Siapa yang mau nanya? Ih, sayanya gitu. Yang semangat tuh. Siapa yang mau nanya? Oh, gitu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Maslah dari Muslimat NU Kejene Randu Dongkal Pemalang. Nje ngono. Bu Maslah. Ya. Maslah buat lo. Masalah itu. Tanya Mama yuk. Ayo. Aku mau nanya Ma. Silakan, aku mau mendengar aku. Saya udah nikah 30 tahun. Alhamdulillah udah dikaruniai anak 2. Yang satu udah nikah, yang satu belum. Ya Alhamdulillah. belum, usia berapa? Usia 20. Oke, terus? Terus saya udah punya cucu. Dulu aku lagi masih muda, alhamdulillah melayani suami dengan sepenuh hati. Intinya semuanya dikasih. Tapi sekarang usia udah mulai tua. udah mulai capek, jadi masalah Ada capek pelayanannya ngapain? kurang. Usia Apa yang berapa? ngapain? Usia 49. Suami? Suami 53. Oke. Jadi sudah melayani apapun. Ya maksudnya siapin Udah ngelayani tapi nggak kayak dulu. Sebenarnya pengen kayak yang masih muda. tapi udah reyot. Biar lengket kayak permen karet sebenarnya. Cuma karena udah usia mulai tua. Ya, beginilah. Iya. Kurang semangat. Suaminya gitu juga atau enggak? Suaminya juga iya, kurang semangat. Oh iya sama. Dua-duanya jadi kurang semangat. Jadi gimana caranya biar kita semakin lengket sama suami dan biar jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah wal barokah wal istiqomah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah nanti Mama jawab ya. Dulu begitu mesra dan lengket sama suami. Sekarang sudah punya cucu, merasa dirinya sudah tua. Kok dua-duanya jadi letoy? Hukum alam tetap berlaku, hai Ibu Maslah. Rasul mengatakan, semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Kenapa dipikirin? Allah saja mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukankah yang tua bukan hanya bininya, bareng tahu. Istrinya bareng sama tuanya, suami bareng sama tuanya. Sesuai kemampuan, ngapain repot menghayal. Kayak dongeng, pengen muda terus kagak bisa lah. Suami juga tua, bini tua, udah beradaptasi dengan keadaan. Saya yakin suami Anda juga gak pengen neko-neko. Mampunya sakit tuh, ya sakit tuh. Oke, tapi kalau dua-duanya sama-sama melemah sih gak apa-apa. Ini salah satunya masih gereng, satunya lemah, gimana kok gitu? Oke, kalau itu misalnya, ya udah. Anda minum obat sudah, minum jamu ya sudah, makanan yang bergizi ya sudah. Udah, itulah kenapa suami boleh nikah 2, kenapa tidak? Oh gitu mah? Ya iyalah. Mikir dong. Ngelayanin gak bisa, Masuk, udah gak masuk. kuat. Biarin, suami Anda masih pengen. Makanya laki-laki boleh nikah 2, karena Anda gak udah ngelayanin. Masuk, Mama. Bapak-bapak tuh masuk. Itu Quran.
tenang. Tenang Pak. Makanya kalau seandainya Anda kira-kira tidak sanggup, berani bilang, Bang silahkan nikah lagi. Ngapa tidak? Mau gitu? Mau? Enggak. Kayak berubah. Enggak. Takut. Ya udah, servis sesuai dengan kemampuan. Oke? Oke, langsung. Minum makanan yang sehat. Siap. Jangan kebanyakan bobo. Oke. Langsung pengen cepat-cepat pulang, gabruk. Sip. Sesuatu yang bukan urusan kita jangan dipikirin. Betul. Ya, sudah cukup. Usia lu masih 40 berapa? 49. 9. 9 lu sekitar anak gue nomor 3. Oh ya cukup. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti sebutin gitu langsung. Nggak mau. Makanya Oke, kita lanjut lagi. bangkit. Siapa kita lanjut aja ya? Siapa lagi mau nanya? Yang di sini silakan, Mangga Ibu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Saryani, Majelis Taklim At-Taubah. Sok. Tanya Cibinong, Mama, Bogor. Cibinong Bogor. Ya. Tanya Mama yuk. Ayo. Mah, mau nanya nih Mah. Gini Mah, kita udah cukup ya yang namanya lengket sama suami, yang kesini ke situ ya Mah ya. Mama Kesini juga ke udah situ. ngomong ya, Sini ke situ itu apa? udah ngelayani lah ya. Oh, iya. Kesini ke situ. Dengan baik dan Mah ya. Nah cuman kesetiaan ini lengket, nggak tahu-taunya Mah saya di madu Mah gimana tuh Mah. Oke. Kita sudah setia, segala kebutuhannya sudah dilayani. Kewajiban kita manusia bekerja, berusaha maksimal sesuai dengan kemampuan kita, diiringi dengan doa. Ternyata dia kawin lagi, ya sudah, artinya takdir. Nggak masalah, yang dinilai oleh Allah usaha kita. Maka menghadapi ujian, siapapun punya masalah, siapapun punya ujian. Karena bluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Hebat jamaah Irfan Hakim, Iya. hafal rojunya doang. Rojiunya lumayan lah. Jadi sekali lagi kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal, diringan dengan doa. Ternyata kawin lagi. Ya sudah, resiko ditanggung penumpang. Anda tanya sama suami Anda, kenapa kawin lagi? Apa kekurangan saya? Apa kelebihan cewek tadi? Harus bagaimana saya? Nanya baik-baik. Jangan emosi, tapi pakai akal sehat. Begitu Saryani. Oke, itu ketahuan sudah menduanya itu sudah berapa lama dengan Tapi maaf Mah, ketahuannya pas dia udah tutup mata. Jadi pas sudah meninggal. Ya sudah, lu marah juga percuma nggak hidup lagi. Iya. Makanya saya bilang yang dinilai oleh Allah pekerjaan kita. Apa yang terjadi? Itu kan di luar jangkauan akal sehat. Sudahlah kita maafkan. Aduh. Kenapa? Kalau Anda tidak memaafkannya, kasihan suami Anda dosa di hadapan Allah. Kalau saya udah legowo, emang udah begini keadaannya, itu kehendak. Kalau ya sudah, buktinya gua aja sampai nggak tahu sampai dia meninggal. Ya apa ya? Lu ngamuk, marah, ngomel. Suami Anda hidup lagi, maafin gue. Gue yakin Saryani kabur. Makanya pakai ini. Ini takdir daripada Allah. Biarkan. Toh selama ini saya bahagia. Toh selama ini saya cukup makan, minum, pakaian. Penuh perhatian waktu. Ya sudah. Jangan dipikirin. Ini bagian kehidupan Anda. Inilah yang merupakan bagian kehidupan yang wajib kita mengimaninya. Ya, udah ikhlas aja, ikhlas aja. Alhamdulillah Mama. Itu jalan hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toh nama Anda sudah Sari. Ya. Mak kalau udah meninggal ya udahlah diikhlasin. Berharap berdoa ya Allah pertemukan lagi dengan suami saya. Ntar pas ketemu kamu yang punya istri dua gitu dari akhirat gitu gimana? Itu urusan nanti, nggak usah dipikirin sekarang. Ke akhirat juga belum pernah. Udah. Oh iya. Apa ini sesuatu yang bukan urusan kita?
Tapi berarti suaminya semasa hidup juga tidak berkurang perhatiannya. Toh seandainya dosa karena dia bohong, yang dosa dia bukan gue. Iya. Itu aja udah. Toh sebetulnya juga peraturannya tidak minta izin juga nggak apa-apa ya. Dalam Al-Quran, Pain hiptum ala tadilu pawahidatan. Kenapa harus adil? Papan, pangan, waktu. Ya sudah, dia aja kagak berasa. Iya. Kalau suaminya tidak adil, artinya suaminya benar adil. Ya sudah. Iya. Berarti tidak bohong ya Maya. Tidak bohong. Karena tidak ada dalam Islam suami menikah dengan kedua, ketiga, keempat dengan syarat izin istri yang pertama. Yang penting dia mampu melakukan ketiganya tadi. Begitu. Jadi gak usah izin Pak. Silakan. Cuman kalau bini atu nggak keurusin, bagaimana? Ipan mengadakan pembelaan dengan mereka. Silakan jawab. Oke. Tapi ya untuk apa kita melakukan itu kalau menyakiti hati seseorang? Makanya sudah. Inilah yang terjadi. Oke. Lanjut, siapa lagi mau nanya? Dan di sini ada, silakan mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rojia dari Muslimat Kejene Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Oke. Yang ditanyakan suami saya biar harmonis dan jangan sering marah-marah. Udah. Sampai tertekan gini mama sering dimarahin suaminya. Sama-sama marah-marah. Saya tanya, apakah suami Anda marah-marah semenjak dahulu pertama Anda nikah atau baru sekarang? Baru sekarang. Dulu nggak? Enggak. Oke. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Saya yakinnya kita melakukan kesalahan. Misalnya, yang dia inginkan tidak diberikan. Masakan yang dia suka, dia pesan apa-apa pulang belum juga dikerjain. Atau kita tidak suka dengan orang tuanya. Atau ada laporan dari kakaknya, dari adiknya bahwa kita begini-begini. Oke. Ya, makasih. Jadi nggak bete Assalamualaikum gitu. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada orang yang senang dekat dengan cucu-cucunya. Maaf-maafan. Mamah pun normal. Senang dengan anak cucu mantu. Tapi mamah berpikir. Gue dengan sibuknya pengen di rumah sendirian. Pengen baca sendirian. Pengen ngapa sendirian. Tidak ada berisik. Cucu rewel. Kita kan udah punya rencana jadi bete. Ya. Lebih aman kontrakin. Walaupun sekamar. Oke. Bukan berarti kita gak sayang. Justru melatih mereka. Biar mereka hidup. Oke. Siap. Lanjut mah. Sok. Satu lagi deh. Siapa yang mau nanya? Mana ya? Di sini ada. Di sini. Ini ada. Ini ya. Silakan. Enggak. Sok. Madepe. Lu ngadep kemana? Ngebadep ngono. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihatun dari Kejene. Kejene ngono. Aku kejedot. Muslimat Rodokal Kejene. Malang. Kejene. Ya, Mama. Ya, maaf Mama. Ku maafkan. Iya. Ada apa? Saya mau nanya. Sok. Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Saya udah tua umur ya saya, Ma. Kelihatan. Ya. Suami juga sudah tua, Mama. Iya, pada. Ya. Lah terus hubungan suami dia kan udah nggak apa itu namanya nggak asing lagi. Apa? Hubungan sudah nggak sinyal lagi, nggak ada sinyal. Nggak Udah normal. gak ada sinyal. Ya semuanya, dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Tapi maunya bubuk bareng kayak gitu kan. Bobo bareng. Iya. Tapi Sayanya capek. terus Ya nggak ada setrum tapi kan bapaknya gak kesetrum gimana tuh? nggak ada sinyal, saya juga nggak ada sinyal, nggih. Cuman bapaknya marah ya gitu. Karena padahal sama-sama nggak ada sinyal. Pokoknya bareng-bareng. Maaf Atun, Tun. Dengerin nih. Yang namanya lelaki Tun, lu bilang ada sinyal. Lelaki mah lihat noh, bapak-bapak jalan. Nenek kalau jalan.
Artinya walaupun tua lu salah, jangan nggak ada sinyal, nggak nyetrum. Kata siapa? Lelaki gitu loh. Tapi Anda tahu di Quran dikatakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu Masya Allah Bu. Anak-anak muda 40 tahun ke atas. Pisah suami istri. Seminggu aja dinas keluar kota. Ketemu gedabruk. Diuak-uak. Cinta sakinah. Mawadah. Cinta plus kelapangan dada. Udah bukan cinta lagi, beda. Yang namanya rahmah. Dengerin. Saling pengertian. Perasaan kasih yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Sekali lagi. Rahmah. Perasaan kasih yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Contoh. Dengan usia 60 tahun ke atas. Datang ke rumah anak. Kata mantu. Nenek nginep aja nek. Nenek udah lama gak nginep. Apa aja bapak nenek? Kasihan bapak duduk di rumah. Iya apa ya? Apakah ketika ketemu dengan suami yang sama-sama tua. Gedabruk pelukan? Tidak. Kasihan laki gue. Tuh itu yang harus lo mengerti. Dengerin. Caranya bagaimana? Suami Anda duduk di kursi di tengah rumah. Habis isya. Duduk jarak 3 meter aja lu duduk di ubin. Liatin. Ya Allah laki gue. Dulu jambulnya bagus. Sekarang udah botak. Dengerin ini resep. Ya Allah laki gue. Dulu tiap senyum gue tertarik dengan senyumannya yang menarik. Sekarang udah ompong. Dulu kenceng kulitnya sekarang kis. Kasihan laki gue. Itu yang dilihat. Ngapain lu mikirin nggak nyetrum? No, tangan lu pegang ke kabel. Maksudnya bapak saya aja aneh. bukannya Makanya Allah mengatakan Robbana maholak tahada batin. Binatang mah jalannya merangkang. Otak sama nafsu sama. Kita kan begini, otak di atas nafsu di bawah. Pakai otak. Emang lu udah tua, udah nggak nyetrum. Udah cukup. Nah, cukup. Cukup? Ya, cukup Mama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kecup, bau balsem panas bibir. Kecup bibir, gigi palsu copot. Serba salah. Ngomong-ngomong gigi copot. Antara ceritanya panjang. Apa gimana? Kayak ini, mama ceramah di suatu tempat. Jangan disebut tempatnya. Soal-alun lapangan bola. Kan biasa tanya jawab kan? Di antaranya ada mama. Mama, dosa gak saya? Kenapa? Saya semenjak itu tidak melayani suami saya. Kenapa? Waktu berhubungan badan, saya nengok melotot. Lagi menikmatinya. Ternyata begitu melihat suami saya nggak pakai gigi palsu. Giginya cuma atu. Gigi asli. Ini beneran. Jadi ilpil saya sama dia. Dari situ tiap diajakin ke Bajang Tring gigi ati. Makanya bapak-bapak juga mikir. Pakai gigi palsunya. Daripada bini lu ilpil. Giginya atuh apaan begitu kan teh. Karena dicopot dulu gigi palsu. Lupa. Copot pengen entu dia. Begitu bininya ngeliatin di depan mata. Tring. Langsung ilpil. Semenjak itu jadi renggang. Jangan disebut daerahnya dekat sini deh. Oke, yang jelas kita punya suami, punya istri itu ada seninya Maya. Betul. Dinikmati saja apapun yang terjadi, ada perubahan sikap. Yang penting kita nikmati, kita syukuri ya Maya. Karena tidak semua orang mempunyai kesempatan mempunyai pasangan seperti kita. Udah kalau gitu kita minta doanya Mama, silakan. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak cucu turunan kami, ya Allah, anak yang soleh, anak yang solihah. Berikan kepada kami kesadaran bagaimana kondisi
pasangan kami. Agar kami mau melayani mereka dengan baik sesuai dengan aturan agamamu ya Allah. Kami sadar ini dunia pasti banyak godaan setan yang akan mengganggu rumah tangga kami. Namun kami yakin dengan tuntunan darimu, bimbingan darimu ya Allah, arahan darimu ya Allah, insya Allah kami akan melakukan yang terbaik buat rumah tangga kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mama terima kasih. Kami. Ibu-ibu terima kasih ya hari ini. Dengan demikian mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, ilmunya tidak hanya teori tapi praktekkan dalam kehidupan nyata. Oke, hari ini kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk.